Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan kedua yaitu hukum bisnis internasional ya, hukum bisnis internasional. Oke, ya. Sebelum dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya, sehat. Masa-masa Covid ya. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini pembelajaran multimedia daring ya, daring. Oke ya, langsung aja ini ya. Latar belakang yaitu hubungan dagang lintas negara sama namanya kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi itu semakin pesat sekali ya. Jadi kalau kamu mengetahuinya itu seperti mata pedang bermata dua, seperti mata pedang itu matanya dua. Yang satunya bisa untuk kebaikan, yang salah satu sisinya untuk kejelekan, ya seperti ngehack, ya dan lain-lain. Kalau keburukan, kalau kebaikan untuk menolong yang kehack, yang ngehack ya gitu ya. Oke ya. Ya, definisi tentang hukum, nah ini perdagangan internasional, hampir sama ya. Perdagangan hampir sama dengan namanya bisnis. Ya kan? Untung saya juga ini bahasa Inggrisnya kurang sip ya, bahasa Inggrisnya kurang sip, mungkin nanti saya minta maaf kalau ada yang salah ya. Sempitof dari definisi hukum perdagangan internasional yaitu hukum bisnis internasional sebagai ya, governing the body of rules governing commercial relationship of the private law number involving different nation ya. Jadi unsur-unsur dari hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya itu perdata. Kalau perdata itu win-win solution, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan luar, antara hubungan hanya dua hubungan aja, antara kita sama dia, dia sama kita ya. Perdata menimbulkan manifestasi. Jadi menimbulkan apa ya? Bukan menimbulkan pidana, jadi menimbulkan kayak apa? Kayak jadinya kayak apa? Contohnya gini, contohnya. Jadi ada orang itu utang kartu kredit ya ke bank BCA. Dia utangnya itu sampai hampir 70 juta. Tapi ternyata dia itu mau diangsur dan boleh diangsur ya. Ternyata dia ngangsur selama, ini kasus benar ini ya, kasus benar ya. Ternyata dia ngangsur 7 juta. Tapi setelah itu dia itu lupa, ternyata dia tuh bayarnya tuh 70 juta. Sama banknya tuh bank BCA ya, sama bank BCA. Ternyata setelah 3 hari dia lupa, oh iya saya transfernya ketahuan lah, soalnya 70 juta. Dia minta ke banknya. Ternyata sama bank BCA-nya tuh nggak dikasih sampai buat surat tolak sampai berapa kali tolak. Akhirnya dia itu lewat pengacara untuk maju ke pengadilan, ya kan. Lah sama banknya itu nggak mau dibalikan, pokoknya dibalikannya nggak mau dibalikan, dan disuruh sama banknya itu, sama bank BCA-nya, uangnya itu suruh dihabiskan ya, suruh dihabiskan sama banknya, suruh transaksi terus saja. Jadi transaksi, ternyata dia menang, orangnya yang gugat itu menang ya, dan dia dapat prestasi 28,5 juta sama 50 juta. Yang tadi mintanya itu 1 M ya. Nah, dikabulkan oleh pihak pengadilan, oleh hakim cuma segitu. Ini kasus benar ya. Jadi
pengakuan prestasi itu berupa imbalan dari itu. Wilayah hukum bisnis internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur perilaku peran negara dalam hubungan-hubungan internasional. M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara bisnis internasional dan hubungan keuangan finansial relation. Memberi batasan bisnis internasional sebagai bahasa Inggris lagi ya, a wide ranging transnational commercial exchange of goods and service between individual business person trading goods and stands. Sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan atau regulatory regime untuk transaksi bisnis transnasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Ya. Itu menurut Rafiqul Islam. Ya. Michael Sanson memberi batasan sesuai dengan pengertian kata bidang hukum, yaitu hukum dagang internasional. Definisi Sanson can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service, technology between nations. Tidak jelas apakah hukum bisnis internasional termasuk hukum internasional publik atau hukum internasional privat. Kita pelajari di sini ya, pelan-pelan. Hukum internasional publik yaitu hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Hukum internasional privat yaitu hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Karena hukum internasional ini setiap negara itu mempunyai aturan-aturan yang berbeda, tergantung regulasi dari negara-negara itu sendiri. Karena kebijakannya itu kan berbeda-beda, ya sistemnya berbeda, prosentasenya penjualan berbeda, ya kan, kalau potongan pajaknya juga berbeda tiap negara kan, makanya dia tidak sama, makanya berbeda-beda. Makanya untuk menyamakan persepsi itu nanti ada namanya hukum yang untuk menaungin ini semua ya, ya. Hercules Boyson mendefinisikan unsur-unsur hukum perdagangan internasional. Hukum bisnis internasional atau perdagangan ya, perdagangan internasional dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Hukum bisnis internasional merupakan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap bisnis barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HAKI. Hukum bisnis internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap bisnis internasional secara HAKI ya, HAKI. Kita juga punya ya di unsur, kalau kamu pengen punya merek apa, mendaftarkan bisa di sini, murah ya, murah di unsur. Punya sendiri ya, yang pegang Pak Uus, ya rektorat yang pegang rektorat. Pendekatan hukum bisnis internasional. Letak atau garis batas hukum bisnis dengan bidang hukum lain adalah dengan melihat pada subjek hukum yang tunduk pada bidang hukum tersebut. Pendekatan hukum bisnis, letak dari garis batas hukum bisnis yang tadi kita pelajari ya, dengan bidang hukum yang lainnya adalah melihat dengan subjek hukum yang tunduk pada hukum bidang tersebut. Nah, dengan hukum bisnis internasional. Jadi nanti digabungkan antara hukum bisnis internasional sama hukum internasional. Hukum bisnis internasional bersifat interdisipliner. Karakteristik lain dari hukum bisnis internasional adalah pendekatannya yang interdisipliner, yaitu keterkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang
Nah, makanya dalam kemarin sudah saya kasih tahu kan tentang filsafat yang dari mulai ontologi, aksiologi sama epistemologi. Nah itu juga sama ya, semua jadi ada saling kaitannya. Tapi kita harus pintar-pintar bisa memilahnya ya. Terus prinsip-prinsip hukum bisnis internasional itu ada 4. Yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak. Prinsip dasar Pasta Stone Nervanda. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip dasar kebebasan berkomunikasi. Ya. Kebebasan para pihak dalam berkontrak merupakan prinsip universal dasar dalam hukum bisnis internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, yaitu meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, ya, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut. Ya. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesulitan, kesopanan, kepentingan umum, meliputi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sisi hubungan di negara-negara yang melakukan kontrak itu. Prinsip dasar dari Pasta Stone Nervanda yaitu prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandai harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, tidak semata-mata yang diperjanjikan, tetapi unsur-unsur lain sebagai digerakkan oleh kebebasan dan kepatutan moral. Nah, biasanya ini undang-undangnya ditulis, jadi hukum yang tertulis, ya, hukum tertulis yang tadinya hukum yang jadi tertulis, ya, diikat. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam bisnis internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Udah banyak ya, hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Apalagi sekarang ya, Indonesia dalam masa-masa krisis ini, kemarin ada isu, ada yang dari Cina datang, terus ada yang itu. Tapi sebenarnya kita tabayun dulu, maksudnya apa kita nggak tahu. Kalau harus tabayun, maksudnya konfirmasi dulu, harus ada harus ada bukti yang benar. Kalau nggak ada yang bukti benar, jangan menyebarluaskan. Harusnya kita nggak usah kepo lah, nggak usah tahu yang lain ya. Ngurusin kita diri sendiri aja udah susah ngurusin orang lain ya. Ya maksudnya gitu, jangan kepo gitu ya. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya bisnis internasional. The law of international trade in based on general principle accepted in the entire world. Nah, itu ya. Inilah tujuan hukum bisnis internasional. Ulang lagi ya, mencapai bisnis internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dari dan praktek-praktek bisnis nasional yang merugikan negara lain, untuk meningkatkan volume bisnis dunia dengan menciptakan bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara, meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia, ya kan? Dan itu mengembangkan sistem bisnis yang multilateral, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang ataupun jasa ya, jasa. Kelemahan hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum bisnis internasional kurang objektif dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi pemanfaatan bisnis sebagai sarana kebijakan politisnya, ya kayak kita ya. Di dunia itu kan yang pegang
pegang kekuatan itu kan Amerika, kaum kapitalis, ya kan? Dan itu sudah menyebar di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia. Tahu nggak di Indonesia? Ya termasuk itu Alfamart, Indomart. Itu adalah produk-produk dari negara-negara kapitalis. Jadi semakin tinggi semakin kaya, yang punya itu semakin kaya. Gitu ya. Beli franchise dari mulai 150, 250, 500 juta. Ya. Indomart apa gitu ya. Kayak McDonald, terus kayak Pizza Hut, sama itu semua sama ya. Sama kapital. Ya hanya tahu aja ya yang penting ya. Aturan hukum bisnis internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi pengembang hukum bisnis internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Jadi dengan adanya itu ya, dengan adanya kelemahan-kelemahan itu memungkinkan timbul undang-undang yang baru, ya, timbul hukum yang baru untuk memberesin itu semua. Ya, di tengah krisis itu. Nah, gitu ya. Oke ya. Untuk tahu aja ya, siap-siap ya. Sekarang kita masuk ke sumber hukum perdagangan atau bisnis internasional. Sumber hukumnya, ya, sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. Ya, seperti hukum aja semua. Sifatnya hukum itu memaksa, sifatnya hukum mengatur, sifat hukum itu memidana, bisa memenjarakan, ya kan? Yang tadinya susah diatur, adanya hukum bisa diatur. Yang termasuk aparat penegak hukum itu dari mulai polisi, jaksa, hakim, ya kan? Sebagai bahan oleh pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Nah, itu sumber ya. Sumber hukum perdagangan internasional atau hukum bisnis internasional ada sumber hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional. Salah satunya perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan hakim dan doktrin para sarjana, kontra, hukum nasional, jurisprudensi, ya, dan macam-macam. Nah, itu sumber-sumber yang jadi sumber hukum perdagangan bisnis internasional itu ada hubungannya dengan sumber hukum internasional, juga ada hukum dengan hukum-hukum yang lain. Ya. Yang pertama, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Perjanjian internasional itu terbagi dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional, perjanjian bilateral. Perjanjian internasional, yaitu perjanjian multilateral, adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari 2 negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan yang di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam satu regional tertentu. Ya, misalnya itu perjanjian regional yaitu ACTA, ya, perjanjian dagang internasional. ACTA, ya.
Internasional adalah perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang hanya mengikat dua subjek hukum internasional, negara atau organisasi internasional. Ya kayak PBB yang punya WHO, ya dan punya macam-macam gitu ya. Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberi preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor impor kedua negara. Nah, itu ya, kayak jatah pengirimannya lebih banyak, jatah muatannya lebih banyak, persyaratannya dipermudah, dan lain-lain ya. Daya mengikat perjanjian. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk mendatangani atau meratifikasi. Apabila negara meratifikasi, maka kewajiban bagi negara tersebut untuk mengundangkan ke dalam aturan negara. Jadi setelah diratifikasi, dilaporkan, diundangkan dalam satu aturan negara. Tapi sifatnya itu untuk universal, tidak hanya untuk itu aja ya. Daya mengikat perjanjian lagi ya. Suatu perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Jadi kesepakatan. Perjanjian internasional memperbolehkan suatu negara untuk tidak menerapkan atau mengecualikan pengaturan atau pasal dalam perjanjian internasional. Salah satu cara lain untuk terikat diri pada suatu perjanjian internasional melalui pendudukan secara diam-diam, artinya tanpa mengikatkan diri secara tegas melalui penandatanganan atau ratifikasi. Pendudukan diam-diam dilakukan dengan suatu negara tersebut tidak mau secara tegas terikat pada suatu perjanjian internasional ya, gitu ya. Jadi memang agak rumit juga ya. Jadi nanti kalau kamu udah jadi pakarnya hukum bisnis internasional ya gini. Pendudukan secara diam-diam tidak akan efektif apabila perjanjian internasional mensyaratkan bahwa negara yang terikat harus menyatakan secara tegas. Ya. Isi perjanjian perdagangan internasional pada umumnya membuat hal-hal yang pertama, liberalisasi perdagangan. Negara-negara anggota perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebijakan negara yang dapat menghambat, mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Liberalisasi. APK itu. Upaya secara angka ya. Isi perjanjian yang kedua, integrasi ekonomi. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencari suatu integrasi ekonomi melalui kesatuan kepabeanan atau custom union, suatu kawasan perdagangan bebas atau free trade zone, bahkan suatu kesatuan ekonomi atau economic union. Ini ada ya, ada namanya kepabean, yaitu ada daerah khusus yang free. Perjanjian ini memberi kewenangan pada organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi. Ya, itu sebagai kontrol aja itu. Kontrol ya, kontrol. Isi perjanjian tentang harmonisasi hukum bertujuan mencari keseragaman atau titik temu prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada, yang akan diharmonisasikan, disatukan, disamakan persepsi, ya kan? Biar tidak amburadul, tidak bertentangan, ya, tidak menimbulkan ya. Unifikasi hukum, nah ini lawannya dari kodifikasi. Penyeragaman mencakup penghapusan suatu sistem hukum dengan menggantikan sistem hukum yang baru. Contoh pembelakuan perjanjian TRIPS /WTO dalam bidang hak. Jadi ada pergantian ya namanya hukum gitu ya, berkembang maju. Yang kalau kita masih menganut hukum Belanda ya dendanya murah, dendanya 50 perak dulu. Nah, sekarang udah diganti bisa menjadi 10 juta, 50 juta ya. Tidak. Si perjanjian kelima, model hukum dan legal grid. Negara-negara dapat mengacu muatan aturan-aturan model hukum atau legal grid ke dalam hukum nasionalnya. Diharapkan dapat tercipta keseragaman atau harmonisasi. Tetap ya, harus ada.
perjanjian lagi model hukum dan legal quid. Contohnya Uncitral 1985 memuat aturan-aturan model acuan bagi negara-negara dunia dalam menggunakan peraturan perundangan di bidang arbitrasi komersial internasional. Jadi bidang sengketa komersial komersial. Makanya kalau di website itu ada websitenya kan lazada.com komersial, berarti jual beli perdagangan. Standar nasional adalah norma-norma yang disyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional. Syarat-syarat suatu negara dapat ikut berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional, yaitu ada minimal standard, most favored national clause, equal treatment, preferential treatment. Syarat-syaratnya standar. Standar internasional, minimal standar atau equal treatment adalah norma atau aturan dasar yang harus dilatih negara untuk dapat ikut serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional. Contohnya perjanjian di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual. Ya. Most favored national clause adalah klausal yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara yang lainnya. Berdasarkan klausal ini, salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus pada preferensi kepada suatu negara, maka perlakuannya tersebut harus juga diberikan kepada negara lain yang tergabung dalam suatu perjanjian. Equal trade perlakuan yang sama adalah klausal lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian. Menurut klausal ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberi perlakuan yang sama warga negara satu dengan yang ya. Preferential treatment merupakan pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan preferential kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya. Revolusi OI internasional ya. Daya mengikat suatu soft law. Meskipun soft law, namun nilai-nilai terkandung dalam berbagai besar terhadap perjanjian di kemudian. Jadi soft law itu suatu perangkat lunak, law itu hukum. Jadi perangkat lunaknya hukum yang mengikat, ya. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional (HPI). Hukum perdagangan nasional lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mengikat. Suatu kebiasaan menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat. Satu, suatu praktek berulang dalam mengikat lebih dari 2 negara. Kebiasaan diterima sebagai mengikat. Hukum kebiasaan internasional, sumber hukum ini disebut sebagai lex mercatario atau hukum para pedagang. Hukum nasional mengakui kekuatan hukum kebiasaan. Hukum Indonesia misalnya mengikuti praktek kebiasaan yaitu pasal 1339 BW Berwegen ya dari Belanda itu ya. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan tidak memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul yang ada. Contoh prinsip itikat baik, pasca sunt servanda, prinsip ganti rugi, ya, dan lain-lain. Putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber-sumber hukum ini berfungsi sebagai pelengkap seperti prinsip-prinsip hukum pada umumnya. Ya, putusan-putusan badan peradilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Doktrin yaitu pendapat-pendapat atau tulisan para sarjana terkemuka. Fungsinya cukup penting dalam hal sumber hukum lainnya yang tidak jelas atau ya. Kontrak, ya ini kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional utama
terpenting dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pedagang sendiri. Para pelaku perdagangan atau stakeholder dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional. Kontrak, kebebasan para pihak terhadap batas-batasnya. Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Syarat-syarat pedagang, hak dan kewajibannya juga seluruh diserahkan pada pihak. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Status kontrak tersebut merupakan kontrak nasional yang terdapat unsur aslinya. Artinya kontrak tersebut di bidang perdagangan internasional tetapi harus tunduk pada aturan hukum nasional di negara tersebut. Ya. Kesepakatan atau kebiasaan sebelumnya yang telah disepakati sebelumnya juga mengikat. Jadi kesepakatan yang tadi buat lagi ya, yang lama-lama itu masih mengikat. Ya. Hukum nasional, peran hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan suatu negara. Kewenangan negara bersifat mutlak dan eksklusif. Artinya apabila tidak ada pengecualian, kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ya.
Hukum nasional, yurisdiksi atau kewenangan negara adalah untuk mengatur peristiwa-peristiwa hukum, subjek-subjek hukum, benda-benda yang ada di wilayahnya. A. Peristiwa hukum transaksi jual beli dagang internasional. Hukum nasional yang dibuat mencakup hukum perpajakan, kepabean, ketenagakerjaan, persaingan sehat, pelindungan konsumen, kesehatan, perlindungan haki, perizinan ekspor impor suatu negara. Ya. Subjek hukum, kewenangan atas subjek hukum atau stakeholder dalam perdagangan internasional mencangkut kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat dan izin berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan. Yang ini yang terakhir, semua benda yang ada dalam wilayahnya, kewenangannya tersebut mencakup pengaturan objek-objek apa saja yang dapat atau tidak diperjualbelikan, termasuk di dalam larangannya untuk masuknya produk-produk yang dianggap membahayakan moral, kesehatan manusia, tanaman, dan lingkungan. Kewenangan tersebut mencakup membuat hukum nasional baik yang bersifat publik maupun perdata yang privat. Nah, gitu ya. Jadi yang wacana biar kamu tahu sebelum kita masuk dulu, kita harus tahu hukum-hukumnya, harus tahu definisinya, tahu subjek-subjek hukumnya, ya. Oke ya. Oke ya. Dari saya itu dulu, ini pembelajaran multimedia, dipahami, dilihat, kalau ada yang nganu lah, nanti ada sesi tanya jawabnya nanti. Untuk sekarang mati itu aja. Kalau ada benar semua datang Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.